Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ana Khairunisa. Di sini saya akan membuat video tentang manajemen pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dosen Fikri Farihin MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian manajemen. Untuk pengertian manajemen itu ada beberapa yang mengartikan bahwa manajemen itu yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Nah, manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Kemudian yang kedua yaitu manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya dalam kurung style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, jadi manajemen itu merupakan suatu proses yang kontinu yang bermuatan berkemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien. Nah, sedangkan untuk pengertian manajemen pendidikan sendiri itu ialah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, permotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan, serta sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidikan. Nah, yang pertama ada produktivitas, perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Nah, jadi produktivitas ini membandingkan mana yang terbaik dari hasil yang diperoleh atau output atau input. Kemudian yang kedua ada kualitas. Nah, kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan pada barang dalam kurung produk dan garis miring atau jasa dalam kurung servis tertentu. Nah, berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Kemudian yang ketiga ada efektivitas. Ukuran keberhasilan tujuan organisasi Etzioni mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Kemudian yang keempat ada efisiensi. Nah, perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai, efisiensi ini lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Kemudian pendekatan manajemen. Nah, ada beberapa macam pendekatan, tapi di sini saya akan menyebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama ada empirisal atau kasus, yaitu ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Kemudian yang kedua ada perilaku antar pribadi atau interpersonal behavior, yaitu ilmu dan praktik manajemen dipelajari melalui hubungan antara pribadi pada organisasi dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Nah, kemudian nomor 3 ada perilaku kelompok,
yaitu studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi lebih dominan daripada kepada hubungan antar pribadi. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari manajemen. Ada 3 ranah prinsip yang dikemukakan oleh Fatah, yaitu yang pertama ada prinsip manajemen berdasarkan sasaran, kemudian yang kedua prinsip manajemen berdasarkan orang, kemudian yang ketiga ada prinsip manajemen berdasarkan informasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen. Mengadaptasi fungsi manajemen dari para ahli, fungsi manajemen yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum adalah melaksanakan fungsi planning, organizing, kemudian staffing, kemudian coordinating atau facilitating atau motivating atau innovative reporting controlling. Namun demikian dalam operasional dapat dibagi menjadi 2, yaitu fungsi manajemen pada tingkat level makro atau meso seperti departemen dan dinas dengan melakukan fungsi manajemen secara umum, dan pada level institusi pendidikan mikro yaitu sekolah yang lebih menekankan pada fungsi planning, organizing, motivating, innovating, dan controlling. Baik, kemudian proses manajemen. Nah, proses manajemen ini ada yang pertama merencanakan. Maksudnya merencanakan di sini yaitu merencanakan sesuatu yang dicapai di masa depan atau mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan. Nah, setelah mendapat kepastian tujuan, sumber daya dan metode yang digunakan itu untuk mencapai tujuan tersebut, lebih lanjutnya melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan oleh orang ahlinya secara sukses. Kemudian yang ketiga yaitu ada memimpin. Nah, maksudnya yaitu memimpin rencana untuk mencapai tujuan dalam organisasi yang lebih baik. Dan yang terakhir ada mengendalikan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada perkembangan pemikiran manajemen. Nah, perkembangan pemikiran manajemen ini sebagai praktik yang dilandasi konsep teori itu ada yang pertama yaitu teori manajemen ilmiah, kemudian yang kedua ada manajemen organisasi klasik, yang ketiga ada aliran pelaku, yang keempat ada pendekatan sistem, dan yang terakhir pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.